3, 2, 1, action. Halo, saya Aaron, salesman dari masa depan. Masa depan suram. Diam kamu kabelman. Mau jualan produk-produk mutakhir? Mari ketemu klien bersama saya, yuk. Ayo kabelman. Nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Habib. Iya. Kok tahu saya Habib dari mana? Saya lihat di internet, Habib. Oh, Banyak Habib di internet. banyak Habib. Ya emang banyak. Salah satunya Habib Hussein. Oh iya iya iya. Ini di sini saya mau menawarkan sesuatu nih, Beb. Itu bawa apa? Ini dagangan saya, Beb. Ini dari masa depan nih, Beb. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Beb. Habib suka sedekah kan, Habib? Oh iya suka. Suka. Nah, saya dengar juga kemarin habis bikin yayasan kan? Betul. Nah, ini cocok banget ini. Cocok. Ini cocok banget ini, Beb. Coba. Ini yang biasanya jaga gawang ya? Hah? Kok bisa, Beb? Koper? Itu kiper, Beb. Oh, itu kiper. Habib ini suka sekali melucu ya. Oke, Bawa Beb. apaan? Kita lihat nih, Beb. Nah, ini, Beb. Ini namanya kotak sedekah WIT, Beb. Apa tuh itu? Whatever it takes. Jadi ini bisa orang bersedekah apapun. Nah, yang bentuknya ada wujudnya dan masih bisa handy, itu bisa dimasukkan ke dalam kotak ini. Beb. Nah, iya betul, Beb. Nah, ini tuh bisa contohnya misalkan Habib bangun rumah, kelebihan bataknya bisa dimasukin, Beb. Terus? Bisa disedekahkan ke orang, Beb. Nah, jadi masukin kotak ini udah sedekah? Iya, cukup dimasukkan ke kotak ini, Beb. Nah, keren banget kan, Beb. Nah, nanti ini kotak ini juga terintegrasi dengan vending machine, Beb. Oke. Jadi siapapun yang butuh kita bisa ambil di vending machine-nya itu. Jadi ada di mana-mana. Nanti vending machine-nya itu ditempatkan di berbagai macam tempat yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Seperti kayak misalkan stasiun, bandara bisa, toilet umum, atau di rumah mertua juga bisa. Oh bisa? Iya. Di rumah mertua? Sekitar rumah mertua. Apa kira-kira yang kita butuhkan di rumah mertua Iya. aja? Banyak, Bib. Banyak ya? Karena nanti ya mertua siapapun lah, Bib. Kayaknya kita kalau di rumah mertua butuh isolasi. Isolasi apa itu? Iya. Untuk mulut. Gimana itu, Bib? Kok bisa begitu? Nah, ini, Bib. Ngomong-ngomong soal sedekah, Bib. Jadi saya tuh ada cerita gini, Bib. Saya pernah suatu saat itu ketemu pengemis, Bib, di jalan, Bib. Itu sangat kasihan sekali. Nah, kebetulan saya tuh baru banget beli martabak manis. Nah, terus sudah nggak punya uang. Nah, ini mau sedekah, akhirnya saya kasihkan aja itu martabak manisnya itu, Bib. Oh iya bagus. Nah, tapi, Bib. Karena hidup dia kan mungkin sudah pahit. Nah, Sebagai pengemis, nah kasih martabak manis lumayan manis. nah itu. Tapi ada permasalahannya, Bib. Setelah sudah saya kasih itu, saya usut-usut lagi ternyata si pengemis ini punya diabetes, Bib. Itu gimana itu, Bib? Jadi saya tuh kayak merasa bersalah gitu loh, Bib, ngasih itu. Apa itu saya jadi kena dosa itu, Bib, kalau ngasih sedekah yang salah kayak misalkan martabak manis ke penderita diabetes itu kan malah bikin dia makin sakit gitu, Bib. Iya, itu kayak orang yang kalau mau menolong orang lain kan seharusnya dia didorong agar maju ya. Didorong agar maju. Tapi kalau orang yang di depan jurang jangan didorong. Iya, iya. Nah itu namanya sama tuh seperti itu. Jadi ketika orang itu ngasih sesuatu, seharusnya bukan hanya yang halal, tapi yang thayyib. Dalam Islam kan prinsipnya halalan thayyiban. Bukan hanya yang halal. Martabak memang halal ya. Iya. Martabak, kecuali martabaknya varian rasanya rasa babi. Mengandung babi. Beda. Ada martabak mengandung babi? Enggak Siapa tahu. yang jual? Nah, kalau martabaknya halal gak cukup, tapi dia harus thayyib, harus baik. Nah, baik ini kan lihat situasi dan kondisi. Kalau orang diabetes dikasih martabak manis, ya itu bukan sedekah. Itu jatuhnya menjerumuskan. Menjerumuskan. Berarti saya berdosa, Bu? Ya berdosa sih enggak sih.
Nggak berdosa. Berdosa sih enggak. Kan Tapi bisa seharusnya menjerumuskan. dia yang menerima ini kreatif. Oh saya, karena kamu kan posisinya nggak tahu. Seharusnya dia, wah saya sakit nih diabetes. Seharusnya dia sedekahkan ke orang yang diabetes lainnya. Enggak, Nanti dong. makin ke orang yang nggak dosanya diabetes. mengalir. Enggak, ke orang yang nggak diabetes. Siapa? Kan dia mungkin punya anak, punya istri yang nggak diabetes. Nggak mungkin kan keluarga dia keluarga diabetes. Keluarga itu seharusnya sakinah, bukan diabetes. Ah iya benar. Nah, nggak mungkin kan dia sekeluarga. Mungkin anaknya nggak diabetes. Nah, dia kasih ke anaknya. Seharusnya begitu. Nah, kalau kamu sudah tahu, nah seharusnya tidak melakukan itu. Harus toyib, harus yang baik. Bahkan bukan hanya toyib, tapi harus efektif. Efektif gimana itu? Ya, kalau bisa nggak dikasih ikan, dikasih pancing. Kalau Artinya jangan dikasih makan secara langsung, tapi dikasih mata pencaharian. iya. Jadi harus efektif. Apa nggak yang perlu dibutuhkan benda kira-kira? gitu. Nah, karena itu saya itu selalu sarankan orang kalau mau sedekah itu di zaman sekarang sebaiknya melalui amil, melalui lembaga panitia. Makanya amil itu termasuk salah satu dari 8 golongan yang mendapatkan zakat karena dia itu fungsinya penting sekali. Penting sekali posisinya. Dan kerjanya berat sekali, makanya sampai dia dapat jatah zakat. Mengapa? Karena dia harus nyeleksi mana yang berhak, mana yang tidak. Setelah dia menyeleksi mana yang berhak, mana yang tidak, yang berhak dia cek lagi efektifnya dikasih apa nih. Kalau dia butuh kesehatan, jangan dikasih pendidikan. Nah, jadi pentingnya lembaga itu seperti itu. Karena itu sebaiknya memang zakat itu melalui lembaga. Agar biar mereka yang lebih tahu. Karena kenapa? Karena memberikan sedekah atau zakat atau infak itu kadang lebih susah dari nyarinya. Kayak saya nih, mengumpulkan donasi gampang loh. Tapi nyalurinnya yang susah. Oh iya, malah nyalurinnya. Iya, karena banyak orang itu oknum-oknum yang profesional dalam mencari sedekah dengan menipu. Jadi dia sok butuh dan lain sebagainya. Padahal dia sebenarnya nggak butuh. Nah, ada tuh orang-orang yang joki-joki sedekah itu profesional. Oh, joki-joki sedekah. Makanya kita harus efektif dalam memberikan sedekah. Jadi ada sinkronisasi. Sinkronisasi. Gitu ya? Makanya saya agak tertarik sama alat ini. Oh iya. Nah, alat ini kira-kira kalau saya masukkan jatuhnya ke orang yang tepat apa enggak? Tergantung yang ngambil nanti. Oh, tergantung ya. Iya, kan nanti yang butuh bisa ngambil. Masalahnya orang Indonesia itu rata-rata ngambilnya bukan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan keinginan. Bahkan berdasarkan kelucuan. Iya. Gimana? Orang Indonesia sekarang kalau beli sesuatu bukan hanya yang ingin, tapi saya beli ini karena lucu, apalagi yang cewek-cewek. Beli karena keinginan saja salah, ini kelucuan. Gimana? Beli kelucuan ya. Kamu pasti suka beli kelucuan kamu. Iya, aku suka. Ini kabelmen saya nih. Kabelmen. Tapi megang kamera makanya kadang suka jelek. Kamu dari tadi mau nanya apa itu kayaknya? Iya, penasaran. Umi. Gimana? Saya ini suka juga sedekah, Be. Jadi kadang tuh pengen langsung ngasih ke orangnya, bukan lewat amilnya. Kadang saya nggak tahu juga amilnya ada di mana. Tapi nggak kelihatan ya kalau suka sedekah. Iya, nggak kelihatan ya. Makanya suka ini. Kayak jadi gimana caranya? Kan saya nggak tahu mau ke amil gimana. Pengen langsung. Apakah saya perlu kenal dulu? Gitu. Biar tahu itu yang saya sedekahkan itu toyib juga. Gitu. Nah itu gimana? Apakah saya perlu tahu orangnya dulu? Apa cuma sedekah ke orang yang saya kenal? Atau gimana? Iya, prinsip sedekah itu sebenarnya kan bagi amil untuk orang yang tidak kita kenal. Nah, untuk orang-orang yang kita kenal, wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang-orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita, misalnya musuh kita, enggak dong. Disedekahi maksudnya. Ya, maksudnya saudara kita, orang tua kita, sepupu kita, tetangga kita, kerabat kerja kita, dia yang lebih berhak atas sedekah kita. Nah, dia harus diutamakan orang-orang yang kita kenal, yang tahu. Nah, karena itu orang kita kenal, nggak usah lewat lembaga. Oh. Nah, jadi kita selesaikan orang-orang yang kita kenal dulu. Kalau prinsipnya Nabi, 40 tetangga ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, berhubung di zaman Nabi itu nggak ada apartemen. Tapi karena sekarang ada apartemen, 40 tangga ke atas dan ke bawah.
Nah itu diselesaikan dulu, sisanya kita masukkan ke amil. Oh. Jadi orang-orang dekat dulu kalau bisa. Nah itu harus kenal itu, harus kenal. Jangan sampai kita nggak kenal. Karena kalau nggak kenal bahaya. Masa sama keluarga nggak kenal? Iya. Kamu pasti nggak kenal sama keluargamu ya? Kenal aku. Oh. Kenal baik. Nah ini bisa nggak kalau kita mau sedekah? Oh yang handy ya. Yang handy, jadi misalnya bentuknya handphone, batu bata, somai, batagor, martabak tadi. Basi bisa. nggak kira-kira kalau somai kita sedekahin dari sini? Enggak basi, karena nanti masuk kulkas. Oh masuk buka. Nggak, soalnya iya yang handy sih. Saya pengen sedekah sesuatu yang nggak handy sebenarnya. Apa itu? Teman saya. Oh iya, menyedekahkan teman bisa, Pak? Iya, karena dia bikin repot saya. Oh iya. Saya Ini bikin juga sedekah. bikin repot saya juga nih kadang nih kabelmen ini. Nah itu disedekahkan. Nah, disedekahkan saja Nah, ya. karena sedekahkan. itu sebenarnya bedanya sedekah dan infak itu. Kalau infak itu bentuknya harta. Bentuknya harta. Bentuknya harta. Infak bentuknya. Nah, kalau sedekah itu bentuknya nggak mesti harta. Oh. Teman-teman Anda desainer, pintar ngedesain, sedekahkan ke satu media atau satu lembaga yatim yang butuh desain untuk media sosialnya biar tampilannya menarik sehingga yang nyumbang banyak. Oke, bisa. Bahkan kata Nabi, mindahin paku dari tengah jalan ke tengah jalan yang lebih presisi. Sedekah untuk tambal ban. Jadi mindahin paku dari tengah jalan ke pinggir jalan itu sedekah. Atau bahkan tabassumuka fi wajhi ahika sodako. Kamu ketawa, senyum kepada orang lain itu sedekah. Tapi ada syaratnya lagi-lagi kan. Senyum itu thayyib, baik. Tapi harus yang halal. Kalau kamu senyum ke istri orang lain, bukan sedekah itu. Apa itu namanya? Itu bahaya. Bahaya itu dosa malah. Dosa. Itu dosa. Jadi yang halal harus thayyib, yang thayyib harus halal. Itu prinsipnya. Kamu udah paham belum itu tadi kabelmen? Paham. Udah paham. Dan juga nggak boleh sedekah pakai harta orang lain. Itu haram. Maling Iya, itu iya, namanya. itu maling. Jadi nggak ada misalnya kamu cari Robin Hood yang syar'i, nggak ada itu. Nggak ada ya, wah. Nyuri Hanya kok hanya di sedekah. Jadi sedekah itu harus dari sumber yang baik juga kata Nabi. Oke, Beb. Jadi ini mau beli nggak nih, Beb? Ini nanti di masa depan akan dipasarkan seharga 10.010.010 rupiah. Ini kayak kode biner ini. Siapa yang ngasih harga ini? Hah? Masalahnya gini loh. Saya ini nggak tahu saya umurnya sampai kapan. Kita ini manusia nggak tahu sampai Kan kapan. bisa umurnya. bersedekah untuk masa depan nggak nih, Beb? Bisa loh, Beb. Enggak, kalau saya beli alat ini, saya takutnya nggak sampai masa depan saya loh. Oh iya ya. Karena hidup saya ini terbebani masa lalu masalahnya. Oh iya. Nggak yakin ya sampai masa depan loh. Ya kan bisa untuk keturunannya yang ketujuh gitu barangkali loh, Beb. Oh biarin dia biar kerja sendiri. Oh, biar kerja sendiri. Enggak, saya nggak mau wariskan harta kok anak cucu saya. Berarti ini belum bisa dibeli ini, Beb. Ini Bukan- dapat diskon, bukan- ada paket diskonnya loh ini, Beb. Bukan belum loh, tidak membeli. Tidak Kalau membeli. belum berarti nanti Oh, iya. kamu balik lagi. Tidak membeli. Berarti tidak membeli yang ini. Tidak membeli yang Oke, ini. Waduh. Jadi Ini berarti mungkin lain kali. Oke, baik. Kalau kamu punya barang yang lain, oke, Beb. bukan berarti saya nggak mau sedekah loh. Saya nggak mau sedekah lewat barang ini. Oke, Beb. Nah, lewat Biar yang saya lewat lembaga saja lembaga lah. ya. Siap, Beb. Oke, Beb, saya sih nggak maksa untuk membeli ini, tapi ini sebenarnya ada diskon-diskonnya ini, Beb. Tapi kalau sudah tidak mau ya sudah, nggak Oh, apa-apa, Beb. enggak Ramadan saya memburu diskon yang lain aja. Oh, memburu diskon yang Iya, lain? diskon ampunan dari Allah. Wah, itu dia, sangat bijak sekali Habib ini. Iya. Bukan main. Oke, Beb, kalau begitu saya pamit dulu, Beb ya. Boleh. Nanti Saya boleh minta tolong sesuatu? Apa ini, Beb? Tolong tutupin pintu tapi Oh. dari luar. Oke, Beb. Saya juga boleh minta ongkos pulang, Beb. Kalau urusan ongkos orang Indonesia biasanya langsung ngelus betul. Oke, Beb, kalau begitu nggak apa-apa kalau nggak dikasih ongkos juga, Beb. Masih Oh. ada dikit, Beb. Oh iya. Oke, terima kasih, Beb. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam.